Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Rahman. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di LSPR Communication and Business Institute. Pada video kali ini, saya di bawah naungan Sir Charles Bonar Sirait. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di sini tentang penggunaan energi sinar matahari di Indonesia. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang energi surya itu sendiri. Nah, energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu sehingga menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Energi surya menjadi salah satu sumber pembangkit daya selain air, uap, angin, biogas, batu bara, dan minyak bumi. Teknik pemanfaatan energi surya ini muncul pada tahun 1839. Ditemukan oleh seorang penemu bernama A.C. Becquerel. Ia menggunakan kristal silikon untuk mengonversi radiasi matahari. Namun sayangnya, pada tahun 1955, metode itu belum banyak dikembangkan. Nah, selama kurun waktu lebih dari 1 abad itu, sumber energi yang banyak digunakan masih menggunakan minyak bumi dan batu bara. Upaya pengembangan kembali cara memanfaatkan energi surya itu baru muncul pada tahun 1958. Nah, sel silikon yang dipergunakan untuk mengubah energi surya menjadi energi sumber daya yang mulai diperhitungkan sebagai metode baru ini dikarenakan pada awalnya digunakan sebagai sumber daya bagi satelit luar angkasa. Nah, pembangkit listrik tenaga surya akhir-akhir ini mulai banyak digunakan oleh berbagai kalangan di Indonesia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Sebab masyarakat mulai tahu bahwa energi yang dihasilkan dari matahari itu dapat digunakan sepanjang masa dan tidak akan pernah habis. Untuk dapat menggunakan energi listrik yang dihasilkan oleh matahari, ini juga tidak membutuhkan biaya operasional yang besar layaknya seperti generator yang berbahan bakar bensin. Sebagai negara tropis tentunya, penggunaan energi terbarukan di Indonesia itu jauh lebih maksimal karena berada di garis khatulistiwa sehingga potensinya jauh lebih besar untuk menyerap energi yang lebih banyak pula setiap harinya. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber alternatif untuk mengatasi krisis itu sudah terjadi sejak 1970, di mana saat itu mendapat perhatian yang cukup besar di banyak negara di dunia. Nah, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Komponen utama pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan teknologi yang namanya fotovoltaik, di mana saat ini terdapat banyak teknologi pembuatan sel surya. Sel surya konvensional yang sudah komersil saat ini menggunakan teknologi yang bernama wafer silikon kristalin, yang proses produksinya itu cukup kompleks dan mahal. Secara umum, pembuatan sel surya konvensional diawali dengan proses pemurnian silika untuk menghasilkan silika solar panel grade, dan dilanjutkan dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. Lalu silika selanjutnya diproses hingga menjadi sel surya. Setelah menjadi sel surya, kemudian disusun membentuk modal surya. Nah, tahap terakhirnya adalah mengintegrasikan modul surya dengan balance of system.
Balance of System ini adalah komponen pendukung yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia telah mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek kebijakan. Namun, pada tahap sistem implementasi, potensi yang ada itu belum dimanfaatkan secara optimal. Secara teknologi, industri fotovoltaik di Indonesia itu baru mampu melakukan pada tahap hilir, yaitu memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya dengan PLTS. Nah, sementara sel suryanya itu sendiri masih impor. Padahal sel surya itu kan merupakan komponen utama dan yang paling mahal dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Harganya yang masih tinggi ini menjadi isu penting dalam perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel surya agar mampu bersaing dengan sumber daya energi lain. Nah, diharapkan kedepannya dengan adanya pengembangan ini mampu menjadikan sumber daya alternatif itu sebagai sumber daya utama, khususnya di mana kesusahan untuk mendapatkan listrik dan khususnya di masa yang akan datang dan demi lingkungan yang lebih indah. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembaharuan dan proses pengembangan energi alternatif di Indonesia. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.